yang belajar baik. Palingan ada nanti sini 3 hari khusus untuk guru ya. Nah untuk itu saya sampaikan kita sambil menunggu ini Pak Kadis masih kami anggap jempol untuk SD ya Pak Kadis ini buka mereka sudah dalam rangka lomba, mereka sudah kelompok siswa untuk bimbingan penulisan karya ilmiah dan guru untuk apresiasi mereka semua. Jadi siswa ada satu sekolah ini dia siap dengan 20 orang dilatih, nanti baru dia tampil presentasi disempurnakan, siap menunggu kapan lomba dia maju. Nah, itu artinya kegiatan sejarah dengar laksanakan. Saya tidak tahu ada sudah jalan atau dengar pulang lupa kaget saat kita tanya. Nah begitu ya. Lalu guru-guru yang sudah jalan dari SD sudah hampir belasan sekolah sudah memulai. Nah, jadi kami tahu karena diundang-undang. Sementara Pak Kadis di Santor lulus membuka dia punya ada 50 peserta untuk siswa dan guru ada 15 orang siap untuk mengikuti apresiasi. Jadi itu dia rangkaian kegiatan dilatih, best practice-nya disiapkan, tulisan disiapkan, nanti tingkat kota kita lombakan, lalu kita ambil 10 besar per jenjang SD, SMP, kategori kepala sekolah, pengawas, lalu disempurnakan dan siap mengikuti hajatan nasional. Begitu Bapak. Dan tahun lalu Sumba Barat Daya Borong sebuah kota bukan cuma 1 kepala sekolah dari 200.000 kepala sekolah yang ikut. Kemudian dari Pak Pelaksana. Nah, kalau yang lain-lain tidak, buruk sama sekali tidak ada itu. Nah, kita sadari bahwa karena kami tidak siapkan lombakan di tingkat kota, maka tahun ini kita buat. Yang berikut Bapak Ibu, nanti hari Senin itu 3 hari, 5, 6, 7. Bapak Ibu nanti suratnya keluar tapi dicatat memang, tolong setiap sekolah utus 1 guru. 1 guru yang menurut penilaian Bapak Ibu memiliki kapasitas akademik yang mumpuni dan punya pengalaman terkait dengan pengelolaan kelas karena dilatih sebagai trainer nanti. Nah, salah satu refleksi kami terhadap rapor pendidikan secara keseluruhan jenjang SD SMP dalam konteks pembelajaran kita lemah di kualitas proses. Guru tidak melakukan refleksi atas praktik mengajar. Kualitas proses berbanding linear dengan pemahaman guru terhadap model atau metode pembelajaran. Maka kita temukan akar permasalahan di sini. Solusinya adalah kita bintang guru terkait model pembelajaran inovatif berbasis kurikulum merdeka. Maka nanti materi umumnya teman-teman pengawas bawah terkait asesmen dan pembelajaran diferensiasi. Kemudian materi khusus saya sudah siapkan jenjang SD itu 3 orang, jenjang SMP 3 orang dan guru penggerak 1 orang tugas 1 model. Lalu dia pertama gambarkan sintak model itu, kemudian dia bawa di dalam desain pembelajaran, lalu dia model. Ini problem basic learning, pembelajaran berbasis masalah. Dia bawa di dalam 1 materi, lalu dia mulai teman-teman guru jadi siswa, dia awal, inti, sampai penutup. Habis itu 1 guru mengulangi sampai 3-4 guru direfleksi, ada observernya, kita salah satu nanti saya observasi, kita perbaiki. Lalu setelah kami nilai bahwa sudah menguasai benar-benar, pindah model berikut. Jadi 3 model dari 1 guru memerankan 1 model. Ada model online karena era digital, ada model offline. Semua model yang dipilih ada model berbasis tuntutan kurikulum merdeka. Nah itu Bapak Ibu, dia pulang dia akan menjadi trainer untuk teman-teman yang lain. Maka nanti kami akan teman-teman pengawas ini mulai pertengahan Februari sudah itu turun pertama instrumen kita sudah bahas. Pembuatan numerasi sudah disosialisasikan, sudah ada kok bentuknya seperti apa, mana jadwalnya, itu sudah turun. Nanti baru datang kami evaluasi siapa yang sudah, siapa yang memang bantu.
sehingga kami bisa tuntun dia menjadi lurus begitu. Itu Bapak Ibu ya. Karena ini teman-teman ini sementara berlangsung 2 kegiatan Bapak Ibu. Sosialisasi pendidikan penanganan SD hari ini titik terakhir untuk 2.175 orang. Hari ini tinggal 1 titik selesai. SMP baru 1 titik kemarin. Besok ini karena teman-teman SMP tidak jadwalkan hari ini karena hari ini teman SMP di sini. Besok SMP 1, SMP 2 ada di titik yang lain. 1 titik itu ada karena SMP itu ada 1.325 orang guru. Kita harus berikan pencerahan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Implementasi Permendikbudristek 46/2020. Nah, itu endingnya adalah menghasilkan SKKPPK yang sudah diunggah di portal PPKSP, gitu ya. Nah, itu sudah. Makanya kan saya hari ini kan yang duduk di dalam yang sudah itu. Yang di luar itu yang masih minum. Nah, begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, tolong karena kemarin kita sepakat yang hadir ini karena komunitas pelajar itu wadah strategis di sekolah. Bagaimana pembentukannya memberi peran siklus mereka berdiskusi untuk menemukan masalah dan didiskusikan. Itu kebijakan. Ada di siapa? Kepala sekolah. Tidak ada guru yang nanti membentuk. SK-nya bukan SK wakil kepala sekolah, SK kepala sekolah. Maka kita undang kepala sekolah datang, dengar langsung, tidak tahu tanya memang, ya toh, seperti apa perannya, nanti pulang laksanakan. Nanti RTL-nya sudah semua bentuk komplek, ya toh. Terus bagaimana menyusun jadwal? Materi apa mereka diskusikan? Nanti Ibu Omi akan sampaikan dengan Pak Daud. Nah, itu nanti diskusi itu. Jadi pulang sudah tidak bingung lagi. Pulang langsung undang teman-teman. Kita punya komen ini, perannya ini, kita mau ini. Begitu. Siapa yang tangani itu sudah begitu Bapak Ibu. Jadi setiap kegiatan itu ada RTL. RTL itu sudah masuk. Jadi nanti pertengahan Bapak Boris dan kawan-kawan turun untuk 4 kegiatan yang kami sudah bikin di sini. Pembuatan numerasi, pembuatan literasi, itu apa ini komben ini ditambah yang kesiapan lomba-lomba ya itu. Nah, terutama yang April ini ada 3 jenis lomba, panggilan suara, cerdas cermat MIPA siswa, cerdas cermat MIPA guru. Nah, sekolah sudah siapkan atau belum nanti dicek dia siapkan bentuknya apa. Teman-teman pengawas kan sepakat. Ketika dia ngomong apa, mana buktinya? Oh sudah ada, mana SK? Oh sudah ada, mana jadwalnya? Terus, oh sudah rapat, panggil guru tanya. Ini sudah rapat sosialisasi persenjen, kapan? Termasuk PIP, tim sudah terbentuk, sudah sosialisasi persenjen, bagaimana mekanisme diatur? Nah, itu nanti dicek, Bapak Ibu. Jadi bukan datang dengar, pulang simpan baik-baik. Nah, begitu Bapak Ibu. Nanti kita akan cek. Terima kasih Ibu Rusli, kemarin saya submitik di sana, luar biasa ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Rusli. Tatkala masuk sekolahnya itu baru namanya roh dari taman siswa yang diintroduksi oleh Ki Hajar Dewantara ada di sana. Taman itu sejuk, damai, ada motivasi. Jadi kita lihat hijau, di bawahnya ditata bagus. Semua sudah pilih, saya pikir wali kota yang pergi jadi sambung dari bangsa bermana. Apakah memang itu dibuat supaya ada kisah baru? Tapi kalau itu sebuah tradisi bagus Bapak Ibu. Pengawas lama ya. Oh begitu pengawas lama. Ya kan yang pohon itu 3 tahun yang lalu kan nggak siap. Jadi artinya begini Bapak Ibu, bukan kita memuji orang, tapi hal baik ditiru. Hal baik itu ditiru. Jangan kita ini kan sepertinya salah satu budaya dan mentalitas kita. Baca bukunya Kunjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Itu dia menulis bila begini. Salah satu mental orang Indonesia tidak maju adalah merasa sedih kalau kawannya sukses. Jadi kalau Romo Amance lihat Romo Jonas kemarin dia pulang tidak tidur, bagaimana kalau bisa kasih jatuh dia supaya kita nol sama-sama. Dia akan bangga dan tenang kalau kembali ke nol sama-sama dengan dia. Bapak Ibu lihat budaya orang Batak. Satu suku kecil menguasai Indonesia semua lini. Budaya hidupnya apa? Saling. Nanti di ruangan begini Bapak Ibu ke orang Yahudi punya taktik.
kebermusuhan hadap menghadap tapi keluar saling satu naik Mogoro pun juga hebat ya, maka menguasai kita. Orang rotek ada orang timur satu naik malam ini tidak tidur udah mulai cari jalan, lusa lama saya sudah roy. Lebih baik lu turun supaya kita sama daripada lu di sana beta sok tenang di sini. Itu mentalitas yang tidak menunjang pembangunan. Itu baca buku itu. Saya baca benar-benar orang penelitian. Baca bukunya Fox juga. Kalau Romo Amansyah itu tahu. The Political of Decision of the Authority of Timor. Jadi dia lahir dengan begitu saja, Pak. Saya analisis rapor. Ternyata kualitas proses itu kan kita mesti disampaikan. Guru harus paham model. Bagaimana guru paham model? Tak usah jelaskan. Kalau haikatan teori saja pulang lupa. Ada orang lihat, dengar, laksanakan apa. Maka mari kita kombinasikan teori Confucius. I see, I remember, I hear, I forget, I do, and I understand. Kalau saya lihat, ingat. Tapi kalau saya dengar saja lupa. Tapi kalau saya kerjakan, saya paham. Maka dia lihat, dengar penjelasan, kerjakan, jadilah paham. Itu yang saya mau ambil teori itu supaya paripurna. Yang tipe visual ikuti, audio visual ikuti, ini semuanya dia ikuti. Nanti pembelajaran diferensiasi omong dalam satu ruang karakteristik tidak homogen tapi heterogen. Maka desain pembelajaran harus merepresentasikan realitas di dalam kelas. Nah itu Bapak Ibu ya, ini semua kita guru jadi. Nah untuk itu Bapak Ibu tolong hari Senin nanti suratnya sebentar kita ini untuk guru yang menurut penilaian Bapak Ibu bagus. Nanti datang di sini 3 hari dia keluar, tolong suruh dia akan kuasai 3 model. Nanti kalau Bapak Ibu manfaatkan dia sudah ternyata sebenarnya bagus. Saya itu tidak tahu dia berfungsi karena saya pikirnya bulan Juni sudah pensiun, jadi lebih banyak pikir SK pensiun. Begitu ya. Ibu dia pensiun tinggal kenangan yang bagus. Marisa dari Ibu Dewi Sahini kalau jangan orang ini membuat lebih baik dia tidur si rusak dia orang. Jadi cepat pensiun bagus lama kita. Dan tinggal kenangan. Kami ngurusin hebat. Kemarin saya lihat bagus. Jadi tata kelola satuan pendidik mungkin sebentar juga bisa memberikan best praktik untuk kawan-kawan. Jadi jangan mulai minder-minder kok ini ya hal yang baik kita tidur lagi. Coba sekolah yang punya luas lahan begitu. Romo Amansyah juga ada di mana. Jika kalau kita kekirian juga bagus Pak. Bapak ini kami itu luas-luas itu. Coba hidup di tengah padang Bapak. Mana dong datang pesta sudah terut mau masuk kelas saya kasih matematika awal. Ini 1 tambah 1 hampir tidak tahu Bapak. Dan suasana tidak bingung. Jadi oke lah Bapak Ibu. Nanti hari ini akan sebutkan perbuatan komunitas pelajar sampai sore kita selesai. Harapan kami untuk besok nanti mulai dengan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Itu penting banget. Sebab kasus-kasus di sekolah itu banyak. Jadi kekerasan dimaksudkan kekerasan guru terhadap siswa, semua komponen, guru dan guru, guru dan kepala sekolah dengan guru, siswa dan siswa, siswa dengan guru. Ada siswa yang pukul guru, kalau yang biasanya apa ya? Ada guru yang pukul kepala sekolah, ya kepala sekolah. Ada guru yang pukul guru karena duduk menjadikan kelemahan orang sebagai materi curhatan, bukan dikomen untuk curhat tentang pembelajaran, tapi mulai ya sudah karena orang yang di sekolah itu hebat mau mencari kelemahan orang dia datang, wih khusus tahu khusus dia mulai kumpul orang dia mulai itu lagi lupa kelas. Jadi sekarang kita diberi kebebasan curhat, tapi curhat dalam komunitas pelajar dan curhat materinya terkait masalah pembelajaran. Nah, itu orang harus dan dulu sama-sama. Ini asesmen ini seperti apa ini? Ini kalau pembelajaran di sini kalau saya begini, nah itu bang, itu diizin. Jadi nanti Bapak Ibu akan disosialisasikan kemarin ada yang sekolah di Ibu untuk binaan Pak Ahmad. Punya mungkin 1 kali lagi sosialisasi. Baik Bapak Ibu kita lihat dulu.
Acara workshop penguatan komunitas pelajar bagi Kepala SDMI dan SMP MTS Kota Kupang hari ini Kamis 1 Februari 2024 segera dimulai. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati pula Bapak Koordinator Pengawas SMP, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas SMP, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP MTS Kota Kupang, singkatnya seluruh hadirin yang terkasih. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan karena atas rahmat dan ridho-Nya kita boleh diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan penguatan komunitas pelajar bagi Kepala Sekolah SDMI dan SMP MTS Kota Kupang hari ini. Kita akan masuk di dalam seremonial Karena tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silahkan duduk. Doa dan doa ini akan dipimpin oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14. Bapak Gadis, Bapak Kabid, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari kita menundukkan hati sejenak bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan izinkanlah saya membawakannya dalam agama Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman Rahim. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami kembali bermunajat kehadirat-Mu ya Allah, memohon bimbingan, tuntunan, penyertaan-Mu. Hari ini kami juga bersyukur padamu ya Allah, karena atas bimbingan, perlindungan kami dikumpulkan kembali di tempat ini untuk mengikuti workshop penguatan komunitas belajar. Kami mohon ridho-Mu ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti kegiatan ini, sehingga apa yang telah kami laksanakan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kami dan kami bisa jalankan di sekolah kami masing-masing. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman Rahim, bimbinglah para pemimpin kami agar mereka dapat mengayomi kami dan kami dapat menjalankan tugas kami sebagai fitrah kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, rizki, kefahaman, dan jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi amalan yang bermanfaat bagi kami. Rabbi jidni ilma warjudni fahma wa ilma nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Mama Kepala. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlaksananya kegiatan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dari panitia yang ada. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia, dalam hal ini Bapak Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan, salam cerdas bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, yang kami hormati pula Koordinator Pengawas Jenjang SMP Bapak Boris, teman-teman pengawas jenjang SMP yang hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah negeri dan swasta yang hadir, panitia, singkatnya hadirin yang berbahagia. Izinkanlah saya atas nama panitia pelaksana untuk menyampaikan laporan panitia terkait dengan kegiatan penguatan komunitas pelajar. Namun sebelumnya mungkin kami informasikan bahwa Bapak Kadis ini adalah kegiatan yang ke-6 yang sementara ini berlangsung 2 kegiatan sekaligus, yaitu sosialisasi, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. SD hari ini titik terakhir dari jumlah guru yang mengikuti 2.125 orang. Sementara SMP karena hari ini semua ada di sini, kemarin baru 1 titik di SMP 8 itu ke 6 SMP dan paling lambat minggu depan sudah selesai. Tetapi karena cut off untuk SK TPPK diunggah di portal itu tanggal 4 ini Februari Bapak Kadi, maka tadi kita menerapkan yang cek ini langsung serahkan fotokopi SK dan bukti unggah. Memang kemarin sudah diiris oleh BPMP itu Kota Kupang peringkat 2 memang ya, kita boleh approach untuk itu. Tetapi itu juga kita harus refleksi dari budaya, karena memang kita temukan strategi, tapi strategi yang sebetulnya seperti yang Bapak Kadis sampaikan, metode pelayanan berbasis marah ini mesti kita akhiri. Tapi karena teman-teman lebih senang itu ya kita lestarikan saja jalan, yang penting hasilnya bagus begitu. Yang berikut Bapak Kadis perlu kami sampaikan terkait dengan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sudah diisi juga Kota Kupang hampir 90%. Kita juga berjalan ya. Itu pun juga
juga karena metode yang kita pakai. Teman-teman kita sebar, satu orang tangan satu kecamatan, ya kan? SD ada 3 orang, SD ada 6 orang, pun baru jalan. Mesti didorong dan kita berjalan sambil menemukan formula pelayanan yang terbaik begitu. Rotenau sih 90 dan selisih 2 tetapi ya orang sudah di atas harus kita akui. Jangan kita memukul kita pun pemalas yang mengatakan tidak baik di sana. Jadi tetap kita beri dulu karena memang ada yang beberapa sekolah ya, terutama itu lebih banyak di SMP. Karena SMP ketika kami sudah siapkan fasilitator 3 orang, kita sudah bagi 1 orang 2 kecamatan, bisa Yosi kecamatan ini, tapi ada yang tidak hubungi. Mereka juga sifatnya membantu kalau dibutuhkan, tapi kalau tidak menelpon mereka, kami anggap bahwa ini sudah bisa. Nah, bukti bisanya yang hasilnya seperti itu. Baik, kami lanjut. Baik, kegiatan ini dilatar belakangi oleh rata-rata sekolah belum membentuk komunitas belajar atau sudah membentuk tetapi hanya di atas kertas SK saja, peran tidak optimal. Maka ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Maka kami angkat dalam program ini yaitu penguatan komunitas belajar. Jadi latar lainnya program ini didasarkan pada kondisi real di masing-masing satuan pendidikan yang belum melaksanakan surat edaran nomor 4236 terkait optimalisasi komunitas belajar. Dasar kegiatan ini adalah surat edaran nomor 4236/B/HK 04.01/2003 tentang optimalisasi komunitas belajar, visi dan misi pemerintah Kota Kupang, peraturan daerah Kota Kupang nomor 9 tahun 2000 tentang APBD Kota Kupang tahun anggaran 2004, rencana strategi dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Kupang tahun 2003-2006, dokumen pelaksanaan anggaran TPA dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Kupang tahun anggaran 2024. Yang berikut tujuan kegiatan ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang eksistensi komunitas belajar di satuan pendidikan. Lalu yang berikut meningkatkan pemahaman kepala sekolah tentang fungsi dan peran komunitas belajar. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah menyusun rencana tindak lanjut terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Waktu pelaksanaan 1 hari, yaitu hari ini tanggal 1 Februari 2004, tepatnya di Hotel Yobai Astor. Peserta untuk kegiatan ini adalah seluruh kepala SMP negeri swasta Kota Kupang dan pengawas sebanyak 77 orang, termasuk dengan panitia dan rincian kepala sekolah 66 orang, pengawas 3 dan panitia 7 orang, total 77 orang. Materi dalam workshop penguatan komunitas belajar ini adalah 1. Pemahaman terkait surat edaran nomor 4236/B/HK 0401/2000 tentang optimalisasi komunitas belajar, fungsi dan peran komunitas belajar, kemudian rencana tindak lanjut untuk penguatan atau optimalisasi peran komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Narasumber adalah dari pengawas sendiri, yaitu Bapak Daud Nawa dan Ibu Naomi Dina, dibantu oleh tim dari teman-teman pengawas. Hasil yang diharapkan setelah kegiatan ini sampai dengan sore adalah yang pertama, sebuah kepala sekolah memahami roh atau jiwa dari surat edaran dari Kemendikbudristek terkait optimalisasi komunitas belajar. Yang kedua, memahami secara utuh peran dan fungsi komunitas belajar, lalu menyusun rencana tindak lanjut penguatan komunitas belajar berbasis satuan pendidikan. Biaya pelaksanaan workshop penguatan komunitas belajar ini adalah bersumber dari DAU Specific Grant Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun anggaran 2024. Penutup, demikianlah laporan kami, dan pada tempat ini kami memohon kesediaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan penguatan komunitas belajar pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sekaligus secara resmi membuka kegiatan workshop penguatan komunitas belajar bagi kepala SD dan SMP MTS Kota Kupang. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Abe. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Baik, yang saya hormati Ketua Panitia dalam hal ini Kadiknas dan teman-teman dari kita semua, Pak Moritz, teman-teman pengawas, dan juga kawan-kawan kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya kasih. Sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi lebih mau sekolah. Nanti udah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, lengkap. Yang sekolah-sekolah swasta. Oh. 21. Ini biasa kontra dengan 8. Kadang-kadang lomba baik, kadang-kadang lomba kontra. Karena 8 cemburu, kita setelah ada perusahaan ya, 14 saya pimpin apel, terus saya jalan keliling semua. Aduh, tadi 9 di sini pergi di sekolah. Nah, semua sekolah itu ini negeri swasta. Kepala sekolah itu ingin kamar mandi siswa. Dulu SMP 1 juga begitu saya kurang tahu sama orang saya pergi lagi. Tapi tidak usah dikasih tahu. Yang sondengnya terus kemana? Masa kita punya anak di rumah kita omong dong sondengnya? Omong tiap hari. Bapak Ibu tahu di dinas itu bukan semua orang rajin. Pemalas juara. Tapi tiap hari kita omong, ada Ibu Nia, tiap hari kita omong. Jangan pernah bosan. Nah kalau kepala sudah bosan, nah itu celaka sudah. Tidak bisa. Mohon maaf ya kalau saya ini membandingkan, mohon maaf saja. Kenapa di sekolah swasta dorong punya meja bersih? Kenapa di sekolah swasta mereka punya kamar mandi bersih? Anak-anak yang sama, tapi karakter itu dibangun mulai dia masuk sekolah itu dibangun. Jangan dia sudah kelas 3 baru mulai tiba-tiba kita mulai bikin. Anak-anak itu saya tanya, apalagi kalau ada sekolah siang dan sekolah pagi, wah lebih gampang itu orang jawab kepala dinas. Nah ini kotor ya? Iya Pak. Siapa yang bikin kotor? Oh itu kelas siang Pak. Nanti kalau saya datang siang, orang bilang apa? Pasti. Tapi kan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi terus menerus. Karena satu waktu misalnya bukan apa-apa ya, satu waktu ada orang lain datang, terus lihat kita punya dadolek di sekolah ini, terus orang bilang apa kita? Tembok-tembok, apa, meja-meja, terus dari kamar
Itu penting. Makanya kepala sekolah itu saya minta tolong untuk datang pagi, terus kemudian kontrol semua kelas. Lihat tulisan-tulisan, kalau ada wali kelasnya diberikan tugas untuk bagaimana membersihkan. Satu Jumat semua datang dengan kertas pasir, terus kemudian dicek, udah jadi. Nah, kasih kerja anak-anak supaya dia tahu bahwa ini kerja bakal ingat setengah mati, sehingga kalau ada yang tulis, oh memang lu kerjain waktu tulis kan gitu, disuruh kepala sekolah, wali kelas, cek gitu. Jadi buat semacam ada di dalam kelas itu, apakah ketua kelas atau itu yang selalu memantau siapa anak-anak yang suka tulis-tulis. Dulu kepada semua teman-teman yang sudah bekerja luar biasa, sehingga ada kawan-kawan yang berhasil untuk akreditasinya itu sebelumnya B, kemudian dia naik menjadi ya, terutama untuk yang saya diundang itu SMP 12. Saya kurang tahu yang lain, kan saya tidak diundang, tapi data-data kita ada. Itu kerja-kerja, tetapi yang saya selalu bilang itu buktikan bahwa memang akreditasi anak melalui proses pembelajaran dan anak-anak yang hasil itu akreditasi. Ada 95 anak-anak bisa dapat 90. Dan yang kedua juga dibuktikan melalui kegiatan-kegiatan kita di sini. Saya selalu dorong kawan-kawan sekolah negeri. Nah, swasta saya tidak bisa dorong. Karena beberapa sekolah swasta itu yang pasti tiap kali kita menyelenggarakan event, misalnya cerdasan, pasti sekolah-sekolah itu, misalnya SDH ada. Ya, bukan SDH, SMP. SMP dan harapan ada. Itu nanti dipanggil Pak, dia tidak bisa karena dia sudah bagus-bagus, terus dia anggap kita kecil-kecil. Nah nanti lu punya izin-izin, orangnya baru kita bilang bahwa lu kan bisa bikin sendiri, tidak usah kadis bikin, lu bisa kok bikin. Nanti dipanggil semua. Ada beberapa sekolah itu yang memang tidak pernah hadir. Kalau kasih jauh ada SMP ya? Belum. Kita beberapa sekolah itu yang dipanggil supaya tahu ini kita bersama, dan kita juga tidak pungut bayar, datang beli. Terima kasih atas akreditasi itu ya. Nah, kemudian di bulan Februari teman-teman sekalian kita prioritaskan pada penguatan literasi dan numerasi, kemudian program Indonesia Pintar. Nah, Indonesia Pintar itu kemarin saya mujur sekali ketemu dengan teman yang koordinator PKH Kota Kupang. Nah, data-data PKH itu saya sudah sampaikan di Pak Okto dengan Pak Abid. Itu tolong share ke semua sekolah. Itu anak-anak yang terdaftar sebagai PKH itu wajib untuk diusulkan mendapat PIP. Itu prioritas satu ya. Itu Pak Abed sudah share ke grup SMP SD? Belum, hari ini baru selesai. Share semua supaya itu menjadi panduan kita ya. Saya mundur sekali karena kalau kita berhubungan dengan kawan-kawan di sosial itu mereka menginformasikan global, tapi ini PKH ini khusus untuk anak-anak yang ada di SD dan ada di SMP. Ya. Itu batas waktunya kapan itu kita usulkan? Lomba ya. Ini semua sudah daftar lomba paduan suara kan? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Karena kita akan rilis terus ini mana-mana belum, mana yang sudah. Ini kalau tanya global begini, semua iya. Coba. Ini Ibu Doko.
SMP negeri juga belum semua. Coba, yang guru-guru Jawa, ingat kembali. Ya, ada di grup memang. Mana-mana yang sudah daftar, mana-mana yang belum. Makanya ini semua bilang sudah ini kan masuk akal karena santri siap-siap kan. Roma macam belum daftar. Jadi kalau Pengaksi apa maksud? oh ya. Guru-guru yang bagus disiapkan sebagai perwakilan dari sekolah. Ya, jangan takut kalah terus tidak mau ikut. Nanti dong bilang apa SMP 1 pengurus. Jangan ikut semua. Yang tidak ikut kan siapa yang kepala sekolah siapa alasan tidak ikut? Oh itu tidak bayar. Dulu kan alasan karena berbayar. Kita kegiatan kalau tidak ada BPA maka ada yang kontribusi. Sekarang tidak. Semua kita sudah anggarkan semua. Bila perlu tahun depan kita kolaborasi beberapa kepala sekolah, 3 kepala sekolah swasta negeri ini, terus kita lombakan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Itu baru rame betul. Kita lihat kualitas kepala sekolahnya kan. Kemudian yang berikut perlu ada penguatan komunitas belajar. Ini di Februari kita harus lakukan. Ya, seperti Pak Kabit bilang, tidak saja di atas kertas, tetapi memang konkret itu harus ada aksi-aksi yang dilakukan di sekolah. Kemudian teman-teman semua, di Februari ini juga harus ada penguatan literasi dan harus ada penguatan numerasi. Di sekolah ada tim kok, tim literasi, yang guru-guru Jawa. Kita selalu omong yang guru-guru Jawa. Dia nggak perlu pertanyaan baik-baik terus jangan. Jangan ada mau kasih senang kepala dia. Ada kok semua bilang ada. Belum juga. Nah teman-teman pengawas, kalau ke sekolah, tolong cek itu apa dia punya dasar hukumnya, ada tidak SK. Terus kemudian cek ini sudah berapa kali ketemu dengan kepala sekolah, atau antar komunitas belajar itu sudah pernah ketemu dan hasilnya apa? Kan komunitas belajar itu kan bukan omong-omong saja terus selesai. Tapi kan mesti ada hasilnya. Ya. Kalau misalnya belum ada literasi maupun numerasi itu apa kendalanya? Itu nanti dikomunikasikan dengan Pak Nyaris pengawas dan kawan-kawan, terus dengan Pak. Terus kemudian untuk penguatan literasi dan numerasi itu ada dia punya time schedule soalnya. Ya. Nah, saya punya keyakinan teman-teman, tahun 2023 itu pasti hasilnya lebih bagus dibanding tahun 2022. Pasti karena sudah mulai ada intervensi kita dan kepala sekolah sudah menyadari. Nah, tahun ini, tahun 2024 harus lebih bagus karena kita sudah mulai rencanakan itu mulai dari awal tahun ini. Apa yang harus dibikin di sekolah mulai dari Februari sampai dengan kita masuk pada asesmen nasional itu. Apa yang kita butuh untuk semua siswa tentunya. Wali-wali kita sudah mau asesmen di bulan Agustus September, baru seperti cacing keempat campur itu kita. Kemudian kita juga lakukan sesegera mungkin karena PP itu tanggal 29 selesai, maka tolong di-share semua yang PKH itu wajib. Kalau ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka lengkapi, itu diinformasikan awal
oleh kepala sekolah, tentunya informasi dari operator. Misalnya harus ada kakak, harus ada foto, harus ada KTP orang tua atau macam-macam. Harus ada buku rekening, misalnya begitu. Itu harus segera mungkin. Ini kan sudah tanggal 1 ya. Ini bulan ini mesti segera dilakukan. Pulang dari sini bikin sudah, jangan lama. Kita main marah karena lebih banyak ini pemangku kepentingan, tapi kita sendiri kenapa kita tidak usulkan? Bapak Ibu saya minta tolong ya. Ini kita mengusulkan ini memang benar-benar ada yang membutuhkan untuk ditolong oleh negara dan fasilitas itu ada. Saya minta tolong Pak Ade itu sharingnya itu ada cukup banyak Pak. Dan saya mau lihat, tapi saya dijanjikan untuk anak ini ada di sekolah mana. Itu juga data-data mereka dari kawan-kawan mereka. Nah, sekolah-sekolah ada tim PEP. Sudah ada. Ya, cepat-cepat jawab. Ada bukti khususnya ada. Ada betul kok, ada sengaja-sengaja. Ada. Ibu Ros? Saya kirim SK ke Bapak dulu. Woi, Bos. Ini touchscreen dong. Itu sudah. Jadi saya minta tolong itu ya teman-teman. PP kita prioritaskan teman-teman yang ada di PKH. Nah, kemudian teman-teman sekalian terkait dengan kegiatan kita ini, penguatan komunitas belajar tentang Kombel ini, semua sudah masuk guru-guru semua, sudah masuk di aplikasinya. CMM. Ya, yang PMS masuk ya? Semua sudah ada sertifikat. Ada yang sudah. Nah, yang belum itu didorong untuk bisa. Ya. Mohon maaf ya, kita ada dari rute. Kira-kira saya ingin foto mesti rute. Dia punya tipsnya. Karena kalau menurut saya, rute yang selalu itu kita selalu kalah dari Manggarai Timur. Karena Manggarai Timur itu di YouTube itu. Ini saya punya YouTube, bisa di YouTube anak-anak bisa main drum, kolaborasi mulai dari anak-anak SD, SMP, SMP 6, ada SD, ada TK. Yang main drum malah anak TK, main piano, main organ, anak TK. Nah itu sebagai cikal bakal kita akan lakukan proses. Yang saya undang beberapa kepala sekolah yang tahu sedih termasuk Romo Aceh untuk kita desain acaranya kurang lebih 2-3 hari. Terus kita saya dengan Pak jual diri sudah dicari apa sponsor untuk kegiatan itu. Bank Indonesia sudah siap kita komunikasikan, cuma proposalnya Pak Oto sudah selesai. Bisa saya semua bikin supaya kita ini kita jalan dari bank ke bank, kemudian ada kawan-kawan yang akan membantu, kita akan bikin itu. Dan kalau padat begitu kita kadang kurang, berarti kita akan strategi kedua kita bikin di tempat itu, lalu kita jual gratis. Itu apa? Kita sudah siapkan dengan desain untuk kita dapatkan dana, karena dia dana ya 100 sampai 150 juta. Nah, kita di Indonesia tidak ada uang, tapi kita mau bikin kerja. Jadi saya minta ini menjadi apa? Menjadi
drama. Boleh, nanti ya kita KMTK harus nonton. Siswa belum. Ya, Siswa belum. siswa sudah didata. Baru dijadwalkan. Itu bagus sih. Saya juga dari malu terhadap dia. Tiba-tiba teman nangis karena lihat adegan antara dia punya mama dengan dia punya anak. Dia punya anakku punya mama. SK-nya sudah kasih Pak Otto. Sudah? Tidak diminta. Oh, tidak diminta. Ya, tolong kasih dulu. Hari Senin begitu kasih dulu. Supaya kita buktikan bahwa tapi kalau ini apa kayak Ibu Ros punya ada yang bisa PDF kirim juga ke Oppo daripada datang di sampel di kantor lagi. Nah kemudian jadwal kombelnya juga sudah ada. Oh itu jawab pelan-pelan. Sudah Bapak. Jadwal kombelnya sudah ada. Sudah. Nah, setiap hari Jumat. Nah itu dia punya jadwalnya disampaikan ke Pak Okto juga melalui WA juga. Tapi kalau ada yang mau datang serahkan lebih bagus. Karena biasa lupa lah, omong habis kita lupa. Nah. Baik, ini teman-teman sekalian yang saya mau sampaikan dengan KTP semua. Prinsipnya adalah yang pertama, kalau dia tes di mana SMP 1 dari SMP 1 PKN, formasi di SMP 1 ada PKN, maka dia tetap di SMP 1. Tapi dia guru PKN yang tes di SMP Negeri 1, ternyata formasi di SMP 1 itu tidak ada, maka kita akan geser dia menurut tempat tinggalnya. Objek tempat tinggal di Kayu Putih ada di SMP 21. Formasi SMP 21 ada tidak ada, langsung masuk di SMP 21. Karena ada beberapa kawan yang kayak saya, Pak ini lulus di 13 tahun tapi dia ke sekolah lain. Iya memang, karena tidak ada formasi. SMP 2 PKN di situ masuk 3 PKN. Kenapa? Karena ada 2 yang akan pensiun dalam tahun ini. Maka konfirmasi dengan kementerian bisa masuk 3. Yang model-model begitu ya teman-teman semua. Dan ada perbedaan data antara kita di sekolah dan kementerian. Saya kurang tahu karena dulu data-data itu diambil dari sekolah masing-masing. Setahu saya itu PTK dengan Pak Okto mereka itu datang untuk konsultasi. Ini satu-satu masuk untuk menyatakan bahwa ini adalah kelebihan guru dan guru ini kita kurang. Ya. Nah itu yang teman-teman semua kita sudah selesai. Jadi kalau misalnya karena formasi terus real bahwa itu ada kelebihan di sana, memang kita tidak bisa apa-apa. Waktu saya komunikasi dengan SMP 12, kelebihan bahasa Indonesia. Tapi kita mau sisip di SMP 9, aplikasi ditolak. Yang bisa terima itu hanya SMP 12 dan SMP 11. Karena terlalu jauh di SMP 11, maka kita akan masuk ke SMP 11. Pengaturannya ketika mereka masuk, jangan terima. Pertama disusun di jadwal itu prioritaskan bagi guru-guru yang bersertifikasi. Itu harus mendapat minimal 24
sedikit-sedikit juga tidak apa-apa, yang penting mereka ada. Termasuk dengan kalau surat penegasan itu ada. Saya minta dengan Pak Okto membuat surat penegasan bahwa ada P3K tapi yang honor jangan dibuang. Sudah dong? Itu jangan dibuang, tidak boleh. Biar mereka dapat 2 jam waktu, sudah kasih mereka. Karena kita harus mengucapkan terima kasih selama belum ada guru-guru P3K, kita pakai tenaga mereka. Terus karena ada P3K, bagaikan tebu habis manis cepat dibuang. Itu cukup waktu dengan mantan pacarnya saja. Bapak tadi ada masuk guru P3K, maka yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sekolah swasta, kalau ada guru-guru negeri di sini, saya sudah diminta untuk mengajukan permohonan kepada penjabat wali kota untuk menarik semua sekolah swasta. Saya tidak lakukan. Satu, ketika kita tarik semua guru negeri dari sekolah swasta, akan kolaps di sekolah swasta itu. Ada 262 mungkin saya mau lebih jauh lagi. 262 itu bang di yayasan mana, boleh. Saya buat pertimbangan ke bahwa akan kekosongan yang bisa kolaps sekolah swasta. Yang kedua, masuk di sekolah negeri, masuk di sekolah negeri yang mana? Semua ini kan pada posisi siap semua, sudah lengkap semua. Terus kita mau kasih di sekolah negeri mana? Begitu. Apalagi kalau kita ambil misalnya dari sekolah swasta itu guru-guru bersertifikat semua aja lah kayak. Kita informasikan kepada Pak Pejabat ini kondisi. Kita sekolah ini sudah pada siap. Ya teman-teman, mungkin ini salah satu strategi supaya kita tiap tahun itu kalau bisa ada promosi untuk kawan-kawan guru honor yang ada di jangan tarik dari sekolah negeri. Pernah tahu waktu Sika tarik semua sekolah negeri, sekolah swasta guru-gurunya itu pernah tahu? Tahu? Ya. Itu yang dia mau siapa? Romo. Oh iya. Yang dia mau Romo, dan itu televisi keluar. Romo lagi kalau Romo Jonas dan Romo Amante pakai pakaian apa? Pakai pakaian batik ya sudah. Ini semua Romo turun dengan jiwa. Itu kritis. Kita mau kota begitu. Dan saya pikir-pikir siapa yang mereka masukkan? Karena saya malas selalu ngomong jangan tarik. Satu orang Romo pakai jubah, kemudian Pak Ustadz satu pakai pakaian gamis ya, gamis, terus kemudian satu pendeta pakai jubah, 3 sah, tapi diekspos habis-habisan oleh wartawan. Ini kota senyap. Nah saya sebagai kepala ini saya selalu mempertimbangkan. Kok ini yang 262 itu kita tidak tambahkan lagi. Biar tunggu kapan dia pensiun atau dia mati. Sudah tinggal sana. Toh kita juga jalan, semua sekolah jalan, kecuali kalau tarik semua sekolah negeri, guru negeri di swasta, baru bisa proses pembelajaran jadi di sekolah negeri, itu pilihan. Tapi ini semua kan jalan. Saya sudah buat surat dan saya lampirkan dengan 262 siswa ada di
Sudah kita lakukan. Tapi kenapa prinsipnya? Mana sebenarnya kita harus bantu sekolah-sekolah swasta yang guru negeri. Harusnya begitu kita berdua. Bukan tarik sekolah negeri, guru negeri ke sekolah swasta. Guru swasta yang ada guru negeri. Malah sekarang kita ikuti. Ya kata saya, kenapa kita hentikan bantuan kepada sekolah swasta? Seharusnya kita memberikan bantuan guru negeri ke swasta bagi yang berkenaan. Harusnya begitu. Mereka tidak apa-apa, kita urus dulu sekolah negeri, nanti kalau ada berlebihan, kebijakan berikutnya kita ada. Nah, bayangkan kalau kita tarik semua sekolah negeri, guru negeri di sekolah swasta, berapa kepala sekolah negeri yang di sekolah swasta? Habis. Angkasa sekolah negeri, guru negeri, mana? Beberapa sekolah Don Bosco, Santo Yosef itu masih kepala sekolah negeri. Kita tarik semua. Ya saya bisa begini. Tapi Sika itu karena